Istimewanya maulid Bapak Ibu, sampai detik ini belum pernah kita mendengar ada orang yang bosan, malek dengar ceramah maulid. Sebab Rasulullah ini teladan yang tidak bakal habis untuk kita gali tentang uswah atau contoh-contoh kebaikannya. Rasulullah ini bagaikan samudra yang begitu jernih, yang namanya samudra itu air laut Bapak Ibu. Air laut semakin banyak kita minum, kita semakin merasa haus. Begitulah gambaran ketika kita mengkaji tentang Rasulullah. Semakin kita memahami betapa sempurnanya Rasulullah, akan menjadikan semakin kita menyadari betapa jauh diri kita dari kesempurnaan. Beliau adalah orang yang mulia dan dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Meskipun dalam perjalanan hidup beliau kita menyimak, membaca dan mendengar, terkadang tidak sedikit ujian-ujian yang luar biasa, namun sukses dilalui oleh beliau dengan baik. 63 tahun masa kehidupan Rasulullah, semua rekam jejak kehidupan beliau, setiap episode kehidupan Rasulullah tidak ada yang tidak menjadi teladan. Apapun rekam jejak kehidupan Rasulullah, semuanya menjadi teladan, bukan hanya bagi umat beliau, tapi bagi seluruh umat manusia. Inilah yang menjadikan bagaimana Rasulullah menjadi seorang yang mulia dan istimewa di antara seluruh nabi-nabi yang lain. Semua nabi baik Bapak Ibu hadirin sekalian. Nabi Allah Isa juga baik dengan ajaran kasih sayangnya. Tapi Nabi Allah Isa alaihissalam tidak bisa menjadi contoh dan teladan dalam berumah tangga, karena Nabi Isa tidak menikah. Tapi begitu kita memahami, mengkaji dan mendengar setiap episode kehidupan Rasulullah, sungguh di situ ada keteladanan yang luar biasa. Beliau adalah orang yang tumbuh dalam pendidikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lahir ke dunia berstatus sebagai seorang anak yatim. Bagi kita Bapak Ibu, barangkali ketika seorang anak lahir dalam kondisi sebagai anak yatim, termasuk hal yang menyedihkan dan memprihatinkan. Tapi tidak demikian dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibarat produk Bapak Ibu, Rasulullah ini limited edition, cuma satu di dunia. Barangkali kita menganggap ketika lahir ke dunia sebagai seorang anak yatim, kondisinya memprihatinkan, tapi tidak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir ke dunia berstatus sebagai seorang anak yatim? Ini hikmahnya, bahwa Allah tidak menginginkan terlalu banyak campur tangan manusia di dalam mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Bahwa aku adalah orang yang telah dididik oleh
Ini Rasulullah yang mengatakan demikian. Aku dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah tidak meninggalkan, tidak membiarkan berlalunya pendidikan itu dengan begitu saja, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala melibatkan orang-orang pilihan Allah dalam membentuk karakter, akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap ada orang-orang yang berperan untuk mendidik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Di antaranya adalah Aminah, ibunda Rasulullah sendiri. Dulu Bapak Ibu hadirin sekalian, di masa kecilnya Rasulullah, itu ibunda beliau Aminah kalau ada kesempatan waktu selalu mengajak Rasulullah untuk pergi ke Madinah untuk mengunjungi paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersilaturahmi. Dan inilah bagian pendidikan akhlak yang diberikan oleh Aminah sampai Rasulullah tumbuh menjadi orang yang sangat memperhatikan silaturahmi. Bahkan Rasulullah juga mengatakan silaturahmi menjadi tolak ukur keimanan dan ketakwaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan peranan penting Aminah, ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang berperan di dalam mendidik akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Halimatus Sa'diyah. Kamu tahu tak siapa Halimatus Sa'diyah? Tahu tak? Makanya dengar Ustaz ceramah malam, jangan ngobrol, jangan main. Ya. Sanggup jaga mulut? Sanggup. Sanggup dengar ceramah yang baik? Sanggup. Kalau dengar ceramah dengan baik, Ustaz doakan besar ke kamu pacak ceramah galau-galau. Kalau panitia tak bisa mengamankan anak-anak, aku ceramahnya model inilah Bapak Ibu. Terpaksa mondar mandir, beri jola yang rekam. Halimatus Sa'diyah ini diantara orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berperan untuk mendidik adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa kecil Rasulullah juga pernah tinggal bersama Halimatus Sa'diyah. Beliau adalah orang yang berasal dari keturunan Bani Sa'ad, hidup di wilayah yang gersang dan tandus. Tapi Bani Sa'ad ini adalah kabilah yang terkenal dengan kesempurnaan bahasa Arabnya. Maka itu Rasulullah tumbuh menjadi seorang yang paling fasih dalam bahasa Arabnya. Kondisi alam yang gersang dengan sentuhan tangan halus Halimatus Sa'diyah menjadikan Rasulullah tumbuh menjadi seorang anak yang berlaku sabar luar biasa. Ini peranan Halimatus Sa'diyah. Kemudian yang ketiga, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berperan untuk membentuk karakter adabnya Rasulullah adalah kakek beliau Abdul Muttalib. Dari kecil Rasulullah seringkali diajak oleh Abdul Muttalib duduk di depan Ka'bah. Abdul Muttalib ini dari Bani Hashim Bapak Ibu. Bani Hashim ini terkenal kalau pedagang-pedagang besar yang sukses. Dari Bani Hashim ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang disegani. Abdul Muttalib itu orang yang senantiasa dimintai pandangan dan nasihatnya oleh pemuka-pemuka Bani Hashim pada saat itu. Maka inilah yang membentuk karakter Rasulullah di kemudian hari, mampu menjadi seorang pemimpin yang bijak, pemimpin yang punya wibawa, yang disegani oleh banyak orang. Dan bukti yang lain, hadirin rahimakumullah, kalau Rasulullah itu adalah orang yang tumbuh dalam pendidikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jawab dengan Al-Quran. Tidak pernah memanggil Rasulullah dengan panggilan nama.
Silakan baca dalam Al-Quran. Tidak seperti pada saat Allah memanggil para nabi yang lain. Ya Adam, ya Nuh, ya Hud, ya Saleh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya, ya Zakaria, ya Isa. Tapi ketika memanggil Rasulullah, apakah ada Allah menggunakan kata ya Muhammad? Tidak ada. Tapi Allah panggil Rasulullah dengan panggilan yang baik, panggilan yang santun. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil. Ini panggilan-panggilan yang terhormat, panggilan yang santun. Coba Bapak Ibu baca Quran. Ya Adam, ada kan? Ya Nuh, ya Hud, ya Saleh. Tapi ketika memanggil Rasulullah, ya Muhammad, mayujad, tidak kita dapati. Rasulullah dipanggil malah dengan panggilan-panggilan yang luar biasa. Ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Bukan berarti gawe Nabi itu nak tidur baik, Pak. Kenapa Rasulullah, Bu, dipanggil wahai orang yang berselimut? Karena berat perjuangan Rasulullah ketika menerima wahyu Al-Quran. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Apa yang kau rasakan? Apa kata Rasulullah? Sami'tu saut kal jaros. Kalau wahyu turun, kalau ayat Al-Quran bakal datang dibawa oleh malaikat Jibril, kata Rasulullah, aku mendengar suara seperti suara lonceng yang memekakkan gendang telinga. Wasyadidul barid, aku merasakan cuaca kondisi dingin yang begitu hebat. Sampai tubuh bergetar, keluar keringat dingin yang bercucuran. Ini yang terjadi Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya. Dingin menggigil. Makanya saat balik ke rumah Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Karena dingin. Untung punya istri Khadijah yang sangat paham dengan kondisi Rasulullah. Ketika suami tercinta balik dalam kondisi dingin menggigil yang begitu hebat, dia langsung selimuti. Bahkan beliau memberikan semangat, mensupport Rasulullah. Tenang wahai Rasulullah, engkau adalah seorang nabi, engkau adalah orang yang selalu dalam penjagaan Allah. Tidak akan ada satu makhluk pun yang mampu untuk mengganggu, apalagi untuk mencelakakan engkau. Diselimuti Rasulullah. Ini Khadijah istri Rasulullah. Tak tahu aku kalau Khadijah padat karya. Ya. Khadijah tahun 2025 ini Pak, lakinya balik menggigil, ribut dia. Itulah kau, tak aku boleh pergi mancing, masih nak mancing, masuk angin, syukurlah. Wow, melawan. Ada tak yang cari itu sini? Siapa? Kamu jangan jawab ado-ado. Ini bagaimana Allah mendidik Rasulullah. Allah manggil Rasulullah dengan panggilan yang santun, dengan panggilan yang baik. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah kalau manggil sahabat tidak ada dengan panggilan yang kasar. Ini bukti bahwa beliau dari pendidikan yang langsung dari Allah. Nabi Bapak Ibu, kalau ada sahabat, tidak pernah Nabi manggil dengan potongan nama, Pak. Kita di Palembang ini, kalau manggil selalu dengan potongan nama. Iya. Nah, juga kadang-kadang ibu-ibu, ya, bapak-bapak. Ada wong, dah tak usah lah jauh-jauh, nama aku Abdul Majid. Jid. Apa dia? Jajid. Ini kebiasaan kita di Palembang ini. Kalau manggil nama wong, dah pakai potongan nama. Tapi Rasulullah Pak, ada sahabat namanya Abdullah, Nabi panggil ya Abdullah. Ada sahabat namanya Abdurrahman, ya Abdurrahman. Begitu cara Rasulullah memanggil sahabat. Tapi di padat karya ini ada wong namanya Abdullah dipanggil Dul. Berhubung badannya kurus, Dul rengke. Enak. Nama Abdurrahman bagus-bagus dipanggil Seman. Karena badannya gemuk, Seman bontet. Apalagi kita di Palembang ini Bapak Ibu,
Kalau wong itu punya ciri khusus, biasanya ciri khusus itu nempel di balik namanya, Pak. Mentang-mentang dia tadi kurang pendengaran, akhirnya dipanggil lah Joni Peka. Iya kan? Kenapa kita nak menisbahkan kekurangan seseorang langsung ditempel dengan namanya? Ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan yang istimewanya lagi, hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu ciri-ciri atau tanda kenabiannya sudah dikabarkan dalam kitab-kitab terdahulu. Makanya orang-orang ahlul kitab tahu mereka dengan ciri-ciri kenabian Rasulullah. Ya. Kata Allah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab, yaitu kitab Injil dan juga kitab Taurat. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, mereka sebenarnya sangat mengetahui tanda-tanda kenabian Rasulullah, seperti mereka sangat mengetahui ciri-ciri anak-anak mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang punya anak, kalau anak Bapak Ibu main dengan sekelompok anak-anak yang lain, dari jauh Bapak Ibu keciren, oh itu anak aku. Ngapo? Mungkin badannya paling tinggi. Kalau dia main dengan sekelompok anak-anak, bapak barangkali bisa mengenali dari jauh. Kenapa? Oh itu anak aku. Ngapo? Badannya paling gemuk. Atau barangkali suaranya paling besar, suaranya paling ribut. Ah, itu anak aku. Bukan yang sini, bukan. Dalam cerita aku itu, nih, kita tahu itu ciri anak kita. Nah begitulah orang-orang ahlul kitab. Mereka sangat mengetahui tanda-tanda kenabian Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Bapak Ibu, orang-orang Ansar begitu gembira menyambut kehadiran Rasulullah. Sampai mereka melontarkan mengumandangkan syair, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada, wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Gembira. Tapi di salah satu sudut bangunan kota Madinah ada sepasang mata yang memperhatikan gerak-gerik Rasulullah. Dia memperhatikan, benarkah ini seorang nabi yang dikabarkan cirinya di dalam kitab suci yang aku yakini. Siapa sepasang mata yang memperhatikan gerak-gerik Rasulullah itu? Dia adalah Husain bin Salam. Husain bin Salam ini seorang ahlul kitab yang sangat menguasai dan memahami kitab Injil dan Taurat, di mana di situ terdapat tanda-tanda kenabian Rasulullah. Tiap hari Husain bin Salam memperhatikan Rasulullah. Dia perhatikan dari kejauhan, benarkah ini seorang nabi? Akhirnya Bapak Ibu, suatu hari dia datang ke hadapan Rasulullah. Dia ajak Rasulullah ngobrol untuk membuktikan kebenaran Rasulullah itu adalah seorang nabi. Akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah, Husain bin Salam tadi, Pak, wahai Muhammad, katanya, kalau memang benar engkau seorang nabi, kabarkan kepadaku bagaimana dengan tanda-tanda kiamat. Dijawab oleh Rasulullah, di antara tanda kiamat itu, kata Rasulullah, nanti pada saat itu matahari akan terbit dari arah barat. Kalau selama ini kita melihat matahari terbit dari timur. Nanti kemudian ini dalam hadis, Pak, sebagaimana dinyatakan juga dalam hadis Jibril. Ketika Rasulullah ditanya tentang tanda kiamat, apabila engkau melihat, kata Rasulullah, tanah Arab di mana orang-orang yang berjalan bertelanjang kaki, mereka berambut ikal yang begitu rapat, kata Rasulullah, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan tinggi yang mencakar langit. Sekarang Bapak Ibu jengok di Arab, di Mekah, Pak, tidak usah jauh-jauh. Kalau kita keluar dari Masjidil Haram, sakit leher kita, Bapak Ibu, jengok bangunan begitu tinggi-tingginya, luar biasa. Nih. Kemudian Husain bertanya lagi, wahai Muhammad,
Kalau memang orang-orang yang beriman kepada Tuhanmu nanti mereka bakal masuk ke dalam surga, wa ma tukhfatuhum hina yadkhulunal jannah. Tolong beritahu aku wahai Muhammad, apa makanan pertama kali yang akan dimakan oleh penduduk surga? Nah, kamu yang kelakar-kelakar ini, baca tak jawab. Makanan penduduk surga pertama kali apa? Ibu-ibu, tahu tak? Apa makanan penduduk surga pertama kali ketika mereka masuk dalam surga? Siapa pacak jawab? Nah, buah semiring itu kunjuk kamu. Tanggung jawab aku dengan panitia. Ini dasarnya dalam Sahih Muslim, Bapak Ibu. Dijawablah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ziyadatu kabidin nun, kata Rasulullah. Makanan penduduk surga pertama kali nanti adalah hati ikan paus. Oh, tahu tak kayu paus? Nih. Itu diberikan nanti jamuan pertama kali kepada penduduk surga. Dalilnya Sahih Muslim, Pak. Nih. Kemudian ditanya oleh Husain, wa ma ghizauhum? Apa makanan siangnya yang pertama kali disuguhkan kepada ahli surga wahai Muhammad? Jawab Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-baqar. Pertama kali nanti makan siang penduduk surga, sapi yang disembelih di dalam surga yang dimakan dari pangkal sampai ke ujungnya. Subhanallah. Mendengar jawaban Rasulullah seperti itu, tepat sebagaimana yang dikabarkan di dalam kitab suci yang beliau yakini, maka saat itu beliau langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Husain bin Salam bersyahadat masuk Islam di hadapan Rasulullah. Setelah dia menyatakan beriman masuk Islam, Bapak Ibu, namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah bin Salam. Begitu dia sudah berganti nama menjadi Abdullah bin Salam, Rasulullah bertanya kepada orang-orang ahlul kitab Madinah, tahukah kalian Husain bin Salam? Apa kata mereka? Wahai Muhammad, Husain adalah orang yang terhormat, ayah ibunya adalah orang-orang yang istimewa, kakek neneknya juga orang-orang yang mulia. Tapi berganti nama menjadi Abdullah, langsung Bapak Ibu orang-orang ahlul kitab berbelok, Pak. Apa kata mereka? Husain itu pengkhianat, ayah ibunya orang bejat, kakek neneknya orang tercela. Ya Allah, padahal baru hitungan menit Husain orang baik. Tapi gara-gara dengar Husain beriman, langsung mereka berubah, mengatakan Husain pengkhianat, ayah ibunya. Ada tak zaman sekarang manusia, Pak? Kemarin dia ngomongkan wong baik, hari ini tahu-tahu dia ngomongkan wong jahat. Kemarin dia ngomongkan si fulan jahat, tapi hari ini kok berubah, dia ngatakan si fulan orang baik. Ada tak manusia model itu? Ada. Kalau memang ada, kamu waspadai, jangan-jangan wong itu keturunan Yahudi ahli kitab. Ya. Nih, kita Bapak Ibu jangan mudah langsung ngatakan si A itu jahat. Jangan mudah kita ngatakan si B itu orang yang tidak benar. Kita kadang-kadang menilai seseorang cuma berdasarkan informasi. Kalian ngatakan si fulan itu jahat, padahal kita baru dengar cerita dari mulut si Kok Wong. Padahal orang lain belum tentu mengatakan si fulan itu jahat. Si fulan itu jahat. Nah, ini perilaku orang-orang ahlul kitab, hati-hati. Ya. Iya. Ada cerita, Pak, cerita. Galak dengar cerita tak? Galak. Ini cerita dalam kitab Nasaihul Ibad, Bapak Ibu. Termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad. Dikisahkan ada seorang Nabbash. Tahu Nabbash? Nabbash itu tukang gali kubur, Pak. Tukang gali kubur. Nah, tukang gali kubur ini profesi yang mulia, Bapak Ibu. Tidak setiap orang, Pak, jadi tukang gali kubur. Benar kira-kira? Benar kan? Tapi tukang kubur yang satu ini, tukang gali kubur yang satu ini, profesinya ganda, Bapak Ibu.
Siang dia gali kubur, setelah jenazah dimakamkan, malam kubur itu dibongkarnya lagi, dia maling kain kapannya. Berarti profesinya kan ganda. Akhirnya terkenal lah Bapak Ibu di kampung itu, di wilayah itu, tukang gali kubur ini gawenya maling kain kapan mayit. Nih. Singkat cerita, sampailah berita perbuatan tukang gali kubur tadi ke telinga seorang qadhi. Qadhi itu hakim, Pak. Hakim. Akhirnya tukang gali kubur tadi dipanggil oleh qadhi, oleh hakim. Apa kata hakim? Aku sudah tahu informasi bahwa gawe kau begini. Nah, berapa nian biayanya kata hakim? Mulai dari meninggal sampai selesai pemakaman. Sekian kata tukang gali kubur. Sudah kata hakim, kalau begitu kau kubayar 2 kali lipat. Tapi kita ijab kabul, kita janji. Kalau aku mati, kubur aku jangan kau bongkar lagi. Kain kapan aku jangan kau paling. Ngapo? Kan sudah kubayar 2 kali lipat. Ijab kabul, Pak. Antara hakim dengan tukang gali kubur. Sampailah waktunya Bapak Ibu, qadhi tadi, hakim tadi meninggal, Pak. Begitu meninggal, disampaikan dengan tukang gali kubur, itu tugas dia untuk menggali kuburnya. Ngomonglah tukang gali kubur ini dengan istrinya, yang ajinya. Ya, bahasa dia lah, ya, bahasa mesra. Matinya yang Pak Hakim katanya. Apa kata istrinya? Jangan kau bongkar lagi kuburannya. Dulu kan kau sudah dibayar di muka 2 kali lipat. Apa jawab suaminya tukang gali kubur tadi? Masih nak ku bongkar, nak marah-marahlah, hakim lah mati juga ujinya. Dia nak melawan tak, Pak? Tak baca. Alhasil Bapak Ibu, begitu qadhi tadi, hakim tadi dimakamkan, malam hari Pak, kubur itu dibongkarnya lagi, Pak. Ditakdirkan Allah Bapak Ibu, saat dia membongkar galian kubur tadi, Allah bukakan hijab, Allah buka ke kasyaf, Pak. Allah bukakan pandangan, dia mampu melihat kondisi alam barzah. Saat itu dilihatnya qadhi hakim tadi sedang didudukkan di dalam liang lahatnya. Di hadapan hakim itu ada 2 malaikat Allah Subhanahu wa taala yang siap untuk memeriksa dan menanyai, ya. Apa kata 2 malaikat tadi? Kita periksa satu persatu anggota badannya. Lantas dari mana kita tahu untuk memastikan anggota badannya yang berbuat maksiat? Kata malaikat yang satunya gampang. Kita cium satu persatu anggota badannya. Kalau dia keluar bau busuk, tandanya itulah anggota badannya yang maksiat, yang bermasalah. Nah, akhirnya Bapak Ibu diperiksalah pertama kali, dicium kakinya dulu. Begitu dicium kedua kaki, aman Pak, tidak ada bau. Begitu dicium kedua tangan, aman, tidak ada bau. Begitu dicium kedua bola mata, kelopak matanya aman, tidak ada bau. Saat dicium kedua daun telinganya, ternyata salah satu daun telinga itu mengeluarkan bau busuk yang begitu hebat. Nah, kata malaikat, kuping yang bau inilah yang bermasalah. Jadi cak mano kita tidak sanggup karena hebatnya bau busuk. Akhirnya kata malaikat, kita tiup baiklah kupingnya yang bau ini. Ada tiup. Ya, yang terkejut-terkejutlah. Begitu kuping ditiup Bapak Ibu, keluar api. Api yang keluar begitu hebat sampai memenuhi liang lahat. Tukang gali kubur yang menyaksikan kejadian itu, wajahnya disilap api, Pak. Disilap api, akhirnya kedua matanya jadi buta, sampai akhir hayat dia mati dalam keadaan buta. Pertanyaannya, kenapa salah satu kuping hakim tadi mengeluarkan bau busuk yang begitu hebat? Ternyata saat dia menetapkan hukuman, dia menetapkan hukum hanya mendengarkan kesaksian secara sepihak
dari dua orang yang sedang bersengketa. Nyambung tak kira-kira cerita aku ni Bapak Ibu? Nah, artinya kita jangan mudah menghukumi seseorang jahat kalau kita cuma dengar dari sebelah pihak. Kalau tidak galak kondisinya seperti itu. Tapi ada juga hakim yang baik Bapak Ibu. Itu dikisahkan, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Ada orang yang jual beli tanah Bapak Ibu. Jual beli tanah. Ketika selesai jual beli tanah oleh pembeli Bapak Ibu, saat tanah tadi akan diolah, saat tanah digali, ternyata dari galian tanah itu ditemukan emas, Pak. Apa kata pembeli? Emas ini pasti punya penjual. Akhirnya dia temui penjual. Pak, katanya, aku kan beli tanah dengan kamu. Ternyata saat digali ada emas. Pasti emas ini punya kamu. Apa kata penjual? Tidak. Aku jual tanah berikut apa yang ada di dalamnya. Berarti emas itu punya kau sebagai pembeli. Akhirnya Bapak Ibu, keduanya saling menolak, Pak. Kata pembeli, emas itu punya penjual. Kata penjual, emas itu milik pembeli. Akhirnya karena sama-sama tak mau nerima, mereka membawa masalah ini ke hadapan qadhi, ke hadapan hakim. Apa kata hakim? Nah, ini hakimnya bijak, Pak. Apa kata hakim? Sudah. Kau punya anak gadis tak? Ada. Kau punya anak bujang tak? Ada. Kamu nikah ke anak kamu bebesan? Emas itu jual, sebagian emas itu untuk biaya menikahkan anak kamu, sebagiannya lagi untuk biaya modal kehidupan anak kamu setelah berumah tangga. Alangkah bijak hakim. Bang Soma ini hari, Pak, ketemu aku, berapa persen fee-nya untuk aku? Nah, minta bagian dulu, ya. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan terlalu mudah kita memvonis orang lain untuk mengatakan si fulan itu jahat, ya. Sebab manusia ini Bapak Ibu hari ini jahat. Kalau Allah berikan dia hidayah, bisa jadi dia besok lebih baik dibandingkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah orang yang tumbuh dalam pendidikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari sisi panggilan. Maka dari sisi manapun kita memandang Rasulullah, di situ ada keteladanan yang luar biasa buat kita. Nih, Bapak Ibu, Nabi dalam rumah tangga sukses, Pak. Dalam rumah tangga sukses. Di medan perang Nabi sukses. Ya. Di masjid Nabi juga sukses. Ngapa nang? Jangan ribut nang, jangan ribut nang. Mana mak kau mana? Ya. Nah, nyari bapaknya. Kita doa agak besar kayak jadi kiai tu. Jadi, ya. Jadi kalau kita melihat dalam rumah tangga Rasulullah sukses. Di medan perang Rasulullah sukses. Di masjid pun Rasulullah sukses. Lah, bukti suksesnya Nabi di masjid, Pak, tidak pernah kita dapat riwayat Nabi kalau jadi imam ada yang memprotes salat Nabi. Betul. Kenapa? Karena sempurnanya bacaan Nabi, indahnya gerakan salat Nabi. Nih, ini yang mesti dicontoh oleh orang-orang yang jadi imam sekarang. Ya. Artinya apa? Kita jadi imam mesti bijak, Bapak Ibu. Jangan nak nurut kehendak kita. Dan kita jadi imam juga mesti introspeksi diri. Ya. Tidak dimasuk ke jadwal imam, no. Update status di Facebook, muat status di WA. Kapan besok bertemu, rainya merengut. Ngapalah mamang itu merengut bertemu aku. Rupanya merajuk, tidak masuk jadwal imam tarawih. Ya salam. Bukan di sini, bukan. Yang dalam cerita aku itu. Ya. Nih. Kalau kita nak main hitung-hitungan Bapak Ibu, minta maaf nih.
Kalau boleh jujur Pak, masih mending nasib tukang azan daripada nasib imam. No, kamu tak percaya. Imam, kalau imam di depan ini salah, yang nanggung dosa makmum semasjid itu siapa? Imam. Nak berebut jadi imam, lajulah. Tapi tukang azan, kalaupun salah Pak, tidak nanggung dosa wong banyak, asal yakin sudah masuk waktu. Ya, kalaupun salah-salah dikit, maaf ke bela, wah itulah tua. Wah itu sudah curhat dengan aku. Aku nih bukan kegalaan Pak Ustaz azan di masjid. Kadang-kadang kalau udah kati wong lain. Jangan ke di masjid Pak Ustaz, aku di rumah lagi diajak cucungku. Ngapa wak iya Ustaz? Cucung aku di rumah manggil aku, "Yai metik." Ngapa wak? Gigi gula habis, motor bedak gigi metik berjiwa itu. Telah benar bulu. Nih. Kalaupun salah, azan tidak nanggung dosa wong Pak. Azan terbalik Pak. Hayya 'alal falah, hayya 'alas salah. Repot sepadat karya ini. Siapa yang ngebang itu lolo apa? Kau jangan ngatoi wong lolo. Kalau kau tahu azan dia salah, kau ngapo dak ke masjid? Wong kita ni paling jago Pak kalau ngatoi wong. Kalau nyalakan wong nomor satu, ngoreksi kesalahan wong duluan, betul? Nah, kan ngaku kalau kamu tuh paling jago kalau ngoreksi kekurangan wong, nilai kesalahan. Giliran dia dewek suruh azan di masjid, megang mic pecah wong seteruk. Allah. Kalau dirimu tidak lebih baik dari wong lain, kau jangan menghujat wong lain. Jangan mencemooh orang lain. Dia walaupun salah, itu barangkali khilaf. Barangkali khilaf. Yang penting dia sudah ikhlas, berusaha untuk mengumandangkan azan. Sedikit banyaknya berarti dia ada ilmu. Kalau dia galak azan, maka itu nang hidup di dunia jangan sampai jadi wong yang tak punya ilmu agama, menderita hari tua kalau hidup tak punya ilmu agama. Nih, pengetahuan agama itu penting. Tidak pula nak jadi ustaz, tidak pula nak jadi kiai. Iya. Pacak ilmu kampung hidup ni alhamdulillah Bapak Ibu betua. Ilmu kampung. Tahu mang kampung? Kampung lama tapi. Ngapa kamu sengih-sengih itu? Ilmu kampung, kalau bahasa kerennya ilmu sosial kemasyarakatan yang terpakai di kampung. Muka Fatihah, mimpin Yasin, mimpin tahlil, baca doa Yasin, baca doa tahlil, baca macam maulid, berjanji mimpin marhaba, peresmian namo, baca doa pengantin, baca nyemayangkan mayit, doa jenazah, sampai baca baca talqin, baca doa mayit di kuburan. Baca ilmu kampung ini Bapak Ibu, kamu bukti ke omongan aku, katik lokaknya kamu makan belakangan. Nah, tak jaya. Pergi tahlil Pak, walaupun datang agak terlambat. Di pucuk wong la mulai baca Yasin, dia baru datang. Dijingok wong di bawah no, ada bawah tenda. Naik. Tidak galak naik, sorong kawan masih naik ke pucuk. Karena ada ilmu. Cepatlah uji kawan naik. Ngapo? La baca Yasin, sudah ini tahlil, kata yang mimpin doa naik. Tapi minta maaf kalau hidup katik kedadakan. Tahu katik kedadakan? Bahasa Perancis itu. Ya. Kalau dah katik ilmu, datanglah terlambat, baru nak naik tangga, sentak ke kawan, sewet. Apa je kawan? Duduklah bawah lur, kalau takut anak naik pucuk baca apa kau? Ni. Cuma kalau baca ilmu kampung, Pak. Pakam. Ya. Iyo, tulen, kapan ngangkat pindang tulang tu daging tu lah, Pak. Nah, yang makan duluan nih tahu tak kamu ada 3 yang biasanya makan duluan. 1 ustadz kiai, 2 wong kaya, 3 pejabat.
Kamu kira ada tak salah satu Abdul Majid? Iya, duluan. Buktikanlah kalau tidak percaya, silakan buktikan. Ya. Nih. Ya kau parkir, nak makan duluan. Bukan ngejek, bukan ngomong ke baik aku tuh. Ya. Lah iya, Pak. Buktikan kalau tidak percaya. Uak itu walaupun metik, walaupun tua, tapi uak ini pacak ilmu kampung, Pak. Mantap, duluan uak itu. Yang lain belum diundang wong, uak itu duluan. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Ada hajat apa ponaan? Anu, Wak, malam minggu besok aku nak yasin tahlil, nak doa ke bapak aku, Pak. Yang pertama, Wak, aku datang sini nak ngundang. Yang kedua minta tolong, Wak. Ku serah ke acaranya dengan Wak. Wak itulah mimpinnya. Aku belum ngundang jemaah musola, Wak. Belum ngundang jemaah masjid. Wak duluan yang kuundang. Pokoknya minta tolong nian Wak, jangan tak datang. Jual mahal pula, Wak. Okey, aku jengok jadual dulu. Iya. Aku ngomong jengok jadual dulu, Wak itu. Ya salam. Walaupun gigi Wak itulah habis, tapi Wak ini pacak ilmu kampung. Gigi lah habis, Wak. Mimpin tahlil. Laju kawan. Pokoknya jadi gawe. Iya kan? Nih, bukan MC. Siapa MC tadi? Sampai. Terus. Laju. Lanjut. Oh. Memang Bapak Ibu ceramah ini paling lemak yang dengar, Pak. Yo. Kita ngoceh lantak mamang itu buka pisang aja. Nggak usah noleh kanan kiri, bacalah aku negur yo. Ini oleh para aku baik. Aman terjauh, laju juga sudah. Ya. Iya, ibu-ibu mah itu juga. Sangkonya aku tak jingok. Dondok laju. Aku ingat zaman Covid kemarin. Zaman Covid Nah, zaman Covid kemarin kan mulut kita ni pakai hordeng enggak lo kan? Ya pakai masker. Aku ceramah di OPI, acara ibu-ibu jaga baring, Pak, di OPI. Ada sikok ibu lurus depan aku pakai masker. Sepanjang aku ceramah, ngapalah ujiku masker ibu itu turun naik. Miring kanan, miring kiri. Begitu aku jingok ke depan pas mulu, ibu itu ngangkat masker, lempar masuk, makan lu. Ya nak dia apa ke mulut-mulut dia nian, masker dia nian, ya lah. Iya. Tinggal yang ceramah ngoceh anu. Yang dengar gelas lah kosong, botol lah kosong, pisang lah berkurang, jeruk lah berkurang. Sudahlah nak dia apa ke rezeki dia, ya tak? Nih. Alhamdulillah, malam ini Allah masih mentakdirkan kita duduk di tempat yang terbaik. Berarti kita masih dipilih oleh Allah untuk jadi orang yang baik. Nih Bapak Ibu, di masjid Rasulullah sukses jadi imam. Dalam rumah tangga sukses jadi suami. Nih, aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku, kata Rasulullah. Ini kita kadang-kadang baik di pasar, baik di jalan dengan kawan, dengan anak bini pelit. Ada orang mana? Hah? Giliran bertemu kawan di pasar, diajak makan, diajak minum. Oi bapak, orang lanang, dengar koping lu. Ya. Kawan diajak ngopi, dia beli kerokok, unjuk ongkos balik. Giliran balik ke rumah, bini minta duit belanja, dimarahi. Anak minta duit jajan di KKI. Laki model itulah galak duit di paling bini itu. Ya, iya. Boleh tak Bu, paling duit laki? Hah? Nah, yang jawab itu ada pengalaman itu. Boleh ujinya. Ya Allah. Bu, yang jawab boleh tadi ini. Yo. Istighfar Bu, minta ampun. Ya. Jangan Bu. Seorang istri yang maling duit laki itu lebih jahat dari 70 pencuri. Siapa lo? Maju.
Tapi melaki pelit, lanjakan. Jangan galonyo terbuang laki. Tahu? Jadi ada cerita Pak, minta maaf jangan tersinggung yang pelit Iya. Ibu, dengar baik cerita aku nih. Masih galak dengar cerita? Cerita laki pelit. Ya. Kalau bininya minta duit dia ribut Pak. Anak minta duit jajan dimarahi. Sekali hari bapak ibu lakinya pergi. Begitu lakinya pergi Pak, sorokan lakinya ini dibuka. Apa bahasa Arabnya? Begitu sorokan dibuka bininya bapak ibu, bersau bininya. Alangkah banyak duit dalam sorokan itu Pak. Apa kata bininya? Ya Allah nak, alangkah zalim bapak kau. Kalau kita minta duit bapak kau marah. Kalau kau minta duit jajan bapak kau ribut. Ini nah dalam laci bapak kau duit galau kata emaknya. Anaknya bapak ibu saking senang jingok duit sebanyak itu ngomong, "Ma, alloka uji anaknya." Dikatoknya loka. Sudah uji maknya nak, kalau kau ngomong alloka allanta, laju. Alhasil apa nasib laci tadi? Atum pesu. Selesai. Nah, begitu lakinya balik bapak ibu, nyingok laci itu kosong, lesu badan lakinya, nyampak gedabuk pingsan. Pingsan. Ibu tahu bu, ngapa lakinya pingsan? Karena lakinya tuh bendahara masjid. Tapi bukan Masjid As-Sabirin, bukan. Kalau bendahara Masjid As-Sabirin baik. Nih, nyambung enggak bu cerita aku tuh? Aku tak nanya kamu lanang, nanya betino. Kira-kira ibu nyambung enggak cerita aku tuh? Apa dia yang nyambung yang mana? Maksud cerita aku tuh bu, jangan mudah suuzon dengan laki. Melaki ngomong tak kati, jangan kita nak jahat sangka. Menduit orang boleh nitip, terbuang laki tuh bu, jangan macam-macam. Nah model tadi bendahara masjid rupanya pak. Terganti tak kira-kira? Nih orang baik bapak ibu jangan jingok di medsos pak. Tapi jingoklah lebih dulu dia dalam kehidupan rumah tanggonya. Kalau dengan anak bininya baik, dengan keluarganya baik, dengan jiran tetangganya baik, di tempat yang jauh dia baik, insya Allah ini wong baik. Ya, hidup di dunia tak perlu nepuk dado ngaku diri wong baik. Yang penting banyak-banyak berbuat baik. Itu yang lebih penting. Tidak perlu kita nak nampilkan baik kita, sedekah kita di media sosial bapak ibu. Ya. Kadang-kadang kan ada orang yang nampilkan sedekah kebaikan di media sedekah mie sekerdus, foto, posting di Facebook. Berbulan-bulan foto itu terpampang di Facebook. Padahal sedekah sekerdus itulah galonyo. Sementara yang tiap hari sedekah, menyembunyikan sedekah, tidak pernah cerita, tidak pernah muat status di WA, tidak pernah posting di Facebook. Padahal dia setiap hari sedekah. Kita kalau ada rezeki pak, bu, ada kesempatan sedekah. Ya. Untuk maulid ada rezeki sedekah. Ini kadang-kadang baru jingok pengurus masjid As-Sabirin bawa map lah seuzon. Nah mamang itu bawa map dia nak kata lain sumbangan tu lah. Maulid lagi. Nyumbang lagi dah ngocehnya panjang. Ya. Nah, yo lihat kan ngaku kan. Salah seuzon. Nyumbang 20.000 pergi maulid 5 beranak minta nasi di bawah kotak. Tekor ji panitia. Ya Allah. Nah, kan adanya jawab adonian. Nah. Ya Allah. Kita Bapak Ibu kalau untuk agama tak usah dipinta. Kalau memang ada njuk sebelum tanya dengan pengurus masjid, kapan Maulid Nabi? Oh, Maulid Nabi tanggal 26 Jumat malam Sabtu. Berapa banyak yang hadir? 300. Kalau Bapak Ibu banyak duit njuk. Nah, aku ada rezeki. Aku nyumbang 300 kotak. Pakam. 300 kotak, tapi isi carilah dewe. Iya jadilah. Berarti lah ngeringan ke beban panitia pak. Kotaknya ada, tinggal panitia mikir ke isinya. Aku belum selesai ngomong, kamu lah ketawa, salah kamu. Nah. Lah, Bapak Ibu, Nabi dari Mekah ke Madinah pak. Sampai di Madinah Nabi tak nyari harta pak.
Tidak jadi pangkat. Pertama Nabi sampai ke Madinah, Nabi bangun masjid. Maka itu kita sudah ada masjid. Jangan jadi wong yang pelit untuk agama, untuk masjid. Bapak Ibu, kalau kita punya harta, silakan berbuat baik di masjid dengan harta. Tidak pacak dengan tenaga, tidak pacak makmur ke masjid baik jadilah. Dengar apa tidak? Dengar. Ini ke masjid lah tidak, tenaga jauh nian, apalagi dengan harta. Uang berbuat baik di masjid, dia sibuk ngomentari uang ke sana ke sini. Ada yang model itu? Tanggung jawab, yang jawab ada. Aku cuma nanya baik. Bapak Ibu, uang yang ahli masjid percayalah, dari hidup sampai mati tidak bakal rugi, Pak. Uang yang ahli masjid, ya. Baru mati, Pak. Mayit belum dikubur, dia sudah dapat sebutan nama yang baik. Ini uang yang ahli masjid. Begitu diumumkan di Masjid As-Sabirin, ada yang meninggal, apa jawab jemaah? Ya Allah, mamang itu meninggal, ya Allah. Rajin nian Pak Ustaz, dia tuh di masjid sini. Kadang sholat di kanan, kadang sholatnya di kiri. Kalau Ustaz majelis, ada terus Ustaz, mamang itu. Walaupun datang terlambat, duduk di belakang. Mata menjem, kepala nunduk, badan mesender, kaki meluncur. Untung tak bawa minyak gosok. Nih, aku tidak nyender yang nyender-nyender, tidak. Siapa nak nyender masih ada kapling mana? Ya, kamu nak nyender? Nyender lah kalau tak apa. Kamu nyender kalau aku balik, habis selama itu. Ini wong ahli masjid, Pak. Apa kata jamaah? Ya Allah Ustaz, rasanya kehilangan niatan kami. Sejak almarhum dah katik, belum ada gentinya. Itu tandanya, Pak, dalam diri wong itu ada potensi kebaikan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Tapi dia mati belum 7 hari, apa kata penduduk kampung? Untung ya Ustaz, dia gancang mati. Kalau dia masih hidup, saro kami sekampung. Nah bala. Nih, ini Bapak Ibu, uang baik. Ya kita kan bakal mati kalau, Pak. Ya, yang di luar mati, yang di dalam mati, yang di depan mati, yang di belakang mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu pokoknya mati kalau aku juga mati. Tapi barangkali sesudah kamu kalau ya barangkali, ya. Ngaporai kamu cak sendu nih, aku cerita mati. Ya, padahal mati itu pasti ya. Nah, apa komentar wong yang hidup? Itulah kalau nanya kok wong baik, Bapak Ibu. Ya. Tunggu dia mati. Dengarlah komentar wong yang masih hidup. Kalau wong yang hidup komentarnya ceritanya baik, insya Allah itu wong baik. Maka itu nikmat hidup, kesehatan, manfaatkan untuk sesuatu yang baik. Masjid sudah bagus, tinggal bagaimana kita memakmurkan masjid untuk berjamaah. Di masjid Rasulullah sukses jadi imam, di rumah tangga Rasulullah sukses jadi suami. Dalam pergaulan Rasulullah sukses menjadi bapak, Rasulullah sukses menjadi guru, Rasulullah sukses menjadi sahabat Nabi. Terlalu singkat waktu kalau kita ingin membahas bagaimana sempurnanya Rasulullah. Lanjut kita ceramah. Terus. Dari mulai aku tegak ceramah tadi, Bapak Ibu, kamu cuma nyingok rai aku, kamu tak nyingok kaki aku. Goyang kanan, goyang kiri, bolak-balik. Ya, ngapalah aku maju mundur, buang selah, Pak. Aku kamu tu baik tak terti. Ya. Apalagi ibu-ibu, lanjut. Memang di mana-mana ibu-ibu paling antusias, Pak. Acara malam ibu-ibu rami, acara siang ibu-ibu rami. Apalagi kalau sudah pakai baju seragam pengajian, ya salam. Kalau sudah pakai seragam pengajian, jalan berkibar-kibar, kletak-kletok, kalah burung merak. Ini yang kita salut. Ibu-ibu, Pak, aku 2 jempol dengan ibu-ibu. Ibu-ibu sanggup sokongan nyater angkot. Tablik akbar, maulid Nabi, zikir bersama, Isra Mi'raj, tahun baru Islam. Sokongan ibu-ibu nyater angkot. Kamu lanang, siapa sokongan? Aduh. Nih, ibu-ibu sanggup nyese ke duit belanja, muat baju seragam. Ini nah, ada buat baju seragam.
Kalah dengan ibu-ibu, subhanallah. Pengajiannya full ibu-ibu, seminggu 6 hari. Pengajian majlis 6 ikut pula baju seragam. Wala kredit seragam dulu. Senin merah, Selasa yang seragam hijau kalau sampai ke jilbabnya. Yang seragam hitam kalau sampai ke payat pucuk jilbabnya berkilau-kilau warna hitam. Dengar Ustaz Majid ceramah di masjid, duduk dengan manis je, seragam hitam dengan hijau, cak cincau dengan dawet juga gelas. Ya Allah. Ni tapi antusias ibu-ibu Pak, subhanallah. Ya. Bagaimana kita lanjut? Jadilah aku nak balik. Maka itu Bapak Ibu hadirin sekalian, terlalu singkat waktu kalau kita bicara tentang Rasulullah. Terlalu miskin kata untuk menggambarkan bagaimana keindahan akhlak Rasul. Ada seorang badui Pak datang kepada Siti Fatimah. Wahai Fatimah, gambarkan kepadaku bagaimana sifat keindahan Rasulullah. Fatimah diam Bapak Ibu. Kata Fatimah, aku tak mampu untuk menggambarkan bagaimana sifat keindahan Rasulullah. Kau tanyalah dengan Sayyidina Ali. Datang badui tadi kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, kabarkan kepadaku bagaimana sifat keindahan Rasulullah. Sayyidina Ali tertunduk, diam Bapak Ibu. Akhirnya Sayyidina Ali balik bertanya. Apa kata Sayyidina Ali kepada badui tadi? Kau pacak tak ngomong ke dengan aku, nyampe ke dengan aku, bagaimana hakikat nikmat yang paling indah di dunia? Badui ini bingung Pak, tak mampu jawab. Bagaimana hakikat nikmat yang paling indah di dunia? Kalau kau tak mampu jawab, kata Sayyidina Ali, maka aku pun jangan sampai kau kecewa, kata Sayyidina Ali. Rasulullah itu orang yang sangat tawadu. Rasulullah itu orang yang sangat pemalu. Rasulullah itu orang yang paling mengerti dengan kondisi orang lain. Rasulullah itu orang yang baru dipandang sudah jadikan kita gembira. Ini hebatnya Rasulullah. Makanya tadi waktu qiyam, adik-adik kan baca, ma ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini. Kamu baca tak tadi itu? Baca. Marra'a wajhaka yas'ad. Baca tak tadi itu? Kalimat itu. Apa dia artinya nang? Mulut kamu. Marra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang melihat memandang engkau wahai Rasulullah, yas'ad pakai fi'il mudhari'. Itu bermakna istimrar. Siapa yang memandang wajah Rasulullah gembira, bukan cuma sekarang, hari ini, besok, lusa dan seterusnya. Ini karena berkah memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru memandang wajahnya. Maka itu Bapak Ibu hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Terlalu singkat waktu kita malam hari ini kalau kita ingin membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Tapi paling tidak malam hari ini kita dapat informasi sedikit bagaimana tentang gambaran Rasulullah, tentang suksesnya Rasulullah, tentang siapa Rasulullah dan orang-orang yang berperan dalam membentuk karakter adab Rasulullah yang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya mereka cuma sebab, tapi sesungguhnya yang paling sukses dalam mendidik Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu dalam Al-Quran Allah pun mempertegas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena Allah yang mendidik, maka Allah juga yang mengkabarkan dalam diri Rasulullah ada teladan yang paling baik untuk kalian ikuti. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini menjadi sedikit pencerahan buat kita bersama. Paling tidak duduk kita malam hari ini mudah-mudahan menjadi bagian daripada ungkapan syukur dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan tidaklah kita bubar meninggalkan masjid ini, melainkan Allah catatkan kita semua
sebagai orang-orang yang di dalam hati kita ada rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.